Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah lana abwabar rahmah. Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Berkat taufik dan hidayahnya dan segala rahmatnya kita dibangunkan pagi ini dan sudah dapat kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka pintu rahmat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, seperti biasa subuh ini kita lanjutkan menjelaskan ayat-ayat. Kita baru saja menyelesaikan ayat-ayat mengenai ibadah haji. Kita memasuki ayat 204 205 ya. Kita seperti dibawa oleh ayat ini. Begitu kita selesai melaksanakan ibadah, kita kembali kepada kehidupan kita seperti biasa. Di dalam surah Baqarah ayat 104-205 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fid dunya fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan ada di antara banyak orang atau manusia yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dan berkuasa, ia berjalan di bumi ini mengadakan kerusakan dan merusak tanaman-tanaman, merusak binatang ternak, dan Allah tak menyukai kebinasaan. Bapak dan Ibu, sepertinya ini rinci tentang kehidupan. Ayat ini seperti membawa kita kembali ke dalam kehidupan kita setelah kita melaksanakan ibadah. Ibadah yang maksud adalah setidaknya ibadah yang mahdhah. Salat. Nah, di dalam ayat sebelumnya mulai dari ayat 196 sampai 203 kemarin itu kita seperti dibawa benar ke dalam suasana beribadah. Hadir kita dalam suasana beribadah itu. Yang ibadah dimaksud ayat itu adalah kita dibawa menyempurnakan haji. Kita seperti benar-benar berada di padang Arafah,
untuk wukuf, berada di Muzdalifah, berzikir di Masyaril Haram, istighfar dan berdoa. Kemudian kita seperti dibawa pagi-pagi ke Mina untuk melempar dan berhenti di sana selama 3 hari. Seperti itu suasana di bawah kita dalam ayat 196 sampai 203. Setelah selesai beribadah kita seperti dibawa oleh ayat ini kembali kepada kehidupan nyata kita. Apa tadi yang disebut? Kehidupan nyata ada setelah ibadah, langsung terjadi perubahan sikap kita. Dampak dari ibadah kita itu. Tetapi ada orang yang kembali kepada sifat aslinya kembali. Tidak ada perubahan apa-apa. Nah, Allah hendak menceritakan ini, kita pahami dari paham kita ya, paham kita. Dan tentu ayat ini tak sepenuhnya kita pahami menurut otak kita. Karena ini adalah firman Allah. Sedikit kita yang tahu ya. Nah, Bapak dan Ibu, Allahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu ya. Di ayat ini disebutkan wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ada banyak orang, sebagian orang dari antara banyak orang itu ucapannya mengagumkan, enak, ya. Tertarik kita. Ceritanya itu tentang kehidupan nyata ini. Bagaimana dia mengajak kita hidup yang benar. Ya. Rasanya sejuk, ya. Mulutnya manis, kucinannya murah. Ya. Dan ungkapannya itu seperti kita dibawa ke sebuah kesadaran Allah itu ada. Tapi di hatinya dia penentang agama itu. Dia penentang agama Islam. Nah, ajaran kebenaran itu. Ini Pak Ibu, lain di hati, lain kata, lain perbuatan. Nah, wahwa aladul khisam. Ini kemunafikan yang dalam bentuk lain, luar biasa ini. Dia berbaju ya, lembut, tapi hatinya serigala mau menerkam. Pandai babinya air, tapi di hati itu ada tujuan tertentu gitu, yang tidak pada jalan Allah. Nah, ini ayat ini kita seperti disadarkan ya, disadarkan bahwa kok raso-raso elok jangan ditelan mana, cali mana dulu ya kan. Kok raso-raso keburuk jangan capek mana banci gitu kan. Ya. Diraso-rasokan gitu. Yo le sabana gitu. Nah, itu kerja orang tua-tua ya, kok mani jangan ditelan mana. Kok baik, jangan capek di luar, jangan diubek yang baik. Nah, para ibu itu penyadaran. Nah. Lalu pada ayat berikut itu kita seperti dibawa ke depan. Orang yang berkata bermulut manis tadi, berbulu domba, hatinya serigala, rupanya dia punya tujuan tertentu. Karena itu disebut ada seorang yang datang kepada Nabi dan beberapa ya, orang-orang munafik lah datang kepada Nabi. Dia elok mana keislamannya, ia mana yakin gitu. Tapi di hati itu mampu terhadap Nabi. Menolak. Sebut dengan aladdu. Aladdu itu namanya itu penantang atau tidak segaris lah dengan
Islam. Apa kalimatnya? Wa idza tawalla sa'a. Ketika mereka berpaling, hatinya mulai berputar. Rasain lo terpancing dengan apa yang saya yakinkan. Berpaling dia gitu kan. Ada juga ulama mengatakan tidak sekedar itu. Dia berupaya mendapat kekuasaan. Tawalla, berpaling dan berkuasa. Ya. Dalam kekuasaan yang dia jalankan itu sa'a fil ardi. Dia berusaha keras, ya, berusaha keras untuk mencapai tujuan tertentunya. Dan kita yang diyakini ya, sudah itu tinggal aja lah itu. Janji tinggal janji. Kalau lidah tak bertulang, tinggi gunung 1000 janji. Memang lidah tidak bertulang. Seperti itulah ya. Tujuannya yang penting. Tadi dia menarik kita luar biasa. Segala bentuk kampanyenya, segala bentuk keyakinannya. Apa janji dan kalau udah jadi besok apa janji dan adalah kau. Setelahnya menjalankan kuasa, menjalankan fungsinya, tidak pedulinya. Ada ingatkan Pak, apa kan lo berjanji? Iya saya berjanji dengan di atas tuh. Ya kan mana dengan Tuhan saya berjanji dan selampu itu saya juga ke atas. Lampu itu saya berjanji. Elah tuh 1000 alasan lah. Seperti itu. Ini sangat dramatis ini kehidupan. Jadi kan kalau ada berjanji di hati aja yakin mana tuh ini janji lampu tuh. Seperti itu. Ya. Ada orang seperti itu. Waminan nas ada banyak orang. Lalu dengan dia mulai tetap membuat strategi-strategi. Dia berfatwa-fatwa, tapi di hatinya tetap dia mencapai tujuan tertentunya. Yang penting dia tercapai tujuannya. Orang tidak peduli gitu. Nah, setiap pembicaraannya orang manggut-manggut, tapi kenyataannya pada lama-kelamaan itu memundurkan semangat. Nah, ucapan-ucapan, ajakan-ajakan yang seperti itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan akhirnya orang banyak apatis. Nah, karena itu bagian yang disebut fil ardi yufsida fiha. Ya. Sebenarnya dia benar-benar melakukan pengerusakan, ya. Rusak mental, rusak semangat. Tak ada spirit masyarakat. Orang banyak, ya. Wa yuhlikal harsa wan nasal, berdampak kepada pertanian, berdampak kepada ternak, ya. Nah, ini agak rinci bahasanya. Apa hubungan dengan ini? Tentu bagian kebijakan, bagian keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan yang membuat masyarakat lebih sejahtera, makmur. Di dalam kehidupan kata-kata al-harsa wan nasal itu simbol kemakmuran itu. Al-harsa itu pertanian. Pertanian itu dalam kehidupan kita itu simbol kemakmuran, simbol kesejahteraan. An-nasal itu ternak juga simbol kemakmuran, simbol kesejahteraan. Tapi semangat orang dirusak dengan kampanye-kampanye, dengan kenyataan-kenyataan yang dia lakukan tidak memberikan dorongan. Kebijakan mengenai pertanian, mungkin kebijakan tak berpihak kepada petani. Biaya pertanian mahal, pupuknya mahal, dan hasilnya murah.
tak seimbang, sehingga menimbulkan kemalasan, jauh dari kemakmuran. Nasal begitu juga, ya. Ternak pakannya mahal, jauhi korbannya, tidak banyak orang yang membeli. Nah, Pak dan Ibu, syukur-syukur Masjid Sakinah 6 bulan yang lalu sudah ada kontak dengan para itu kebijakan yang memakmurkan gitu. Nah, Pak dan Ibu, kita terima kasih kepada panitia ya, memakmurkan masjid kita dan memakmurkan para peternaknya. Itu bentuk-bentuknya. Nah, jadi tidak salah orang tua menyebut ini bagian visi orang Minangkabau. Apa tanda kemakmuran? Nagari rami padi menjadi taranak bakambang pulau. Itu kata orang Minangkabau, itu simbol kemakmuran itu. Tapi karena di kenyataan-kenyataan, keputusan-keputusan yang tak berpihak kepada petani, kepada rakyat banyak, kepada para petani, para peternak dan sebagainya itu, padi habis, ya, teranak mati pula, itu yang terjadi kan. Orang pada malas semua, jadi tak mendukung, tolak belakang dengan kepentingan. Nah, pada Ibu, nasal itu juga diartikan oleh ulama tidak hanya ternak, tapi juga orang, manusia. Ada kebijakan-kebijakan yang mengerdilkan manusia, ya, menjauhkan dari Tuhannya. Saya kira kalau ini disebut marah nih program KB pada kita. Nasal itu kan program berencana, kan berencana. Ya. Sementara orang lain, ya, kita dikampanyekan lain, orang lain dibiarkan gitu. Ya. Popularitas orang-orang Islam semakin berkurang, popularitas orang yang munafik semakin banyak. Gitu. Nah, seperti itu para ibu. Nah, itu semua akan membawa kerusakan. Nah, ini tidak berdampak apa yang dia lakukan, amal ibadahnya dari bentuknya baik, ya, tapi diikuti dengan tindakan yang tidak baik, ada kemunafikan di hatinya. Sering tidak terlepas daripada kita para ibu. Mungkin orang yang berada di dalam politik, mungkin ada orang yang tengah-tengah kehidupan kita seperti itu. Yang penting dia saja, orang tidak mau tahu lah gitu. Sikap seperti itu dinyatakan wallahu la yuhibbul fasad. Sikap merusak seperti itu bertentangan, berlawanan hebat dengan keinginan Allah. Allah tidak suka dengan perbuatan-perbuatan yang merusak kehidupan. Nah, para ibu, apa singkatannya para ibu? Selaraskan apa yang diharapkan ibadah kita, terjadi perubahan. Kalau sholat, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan yang tidak baik dan kemungkaran. Jangan sebaliknya. Rajin sholat, rajin pula buat munkar. Nah, itu yang tak diingini. Begitu kita keluar dari masjid, sudah terjadi balik kepada sikap kita lagi. Nah, itu yang tak diingini. Allah tak suka dengan seperti itu. Nah, para ibu, harapan kita adalah mari kita, apa yang kita katakan, apa yang kita amalkan, semua untuk menuju perbaikan hidup kita fid dunia wal akhirah. Tidak hanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kaji kita kemarin, siapa yang hanya berharapkan hingga itu saja, diberi dunia oleh Tuhan, tapi di akhirat la khalaq. Dia tidak mendapat bahagian yang menyenangkan nanti di akhirat. Nah, siapa yang menambah doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia ditambah kebaikan di akhirat, lepas dari kesengsaraan dalam neraka. Nanti di akhirat dia mendapat nasibun, dia mendapat bahagian yang sangat-sangat menguntungkan. Nah, para ibu, di ujung
doa itu disebutkan mengkol ya, dia akan sembuh ya kan, dari segala penyakit dunia dan penyakit akhirat. Nah, mari kita sembuhkan penyakit dunia dan penyakit akhirat kita. Inilah ayat yang menyadarkan kita ya, selaras apa yang diminta oleh ibadah kita dengan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.